Ketua Pemenangan Kubu 02 dan juga 03 saling mengunjungi kubu masing-masing saat Lebaran Idul Fitri kemarin. Ketua TPN atau tim pemenangan pasangan Ganjar Mahfud Arsyad Rashid berkunjung ke rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan juga Ketua TKN atau tim pemenangan pasangan Prabowo Gibran Rosan Roslani bersilaturahmi ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Rosan beserta dengan Arsyad ini juga keduanya bertemu. Kemudian apakah ini adalah sinyal dalam membangun komunikasi untuk berkoalisi yang berbalut momen saling bermaaf-maafan saat Lebaran? Akan saya diskusikan bersama dengan jubir TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, kemudian ada politisi Partai Gerindra, Ferry Juliantono, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat malam, Mas Ciko, Bang Adi. Namun kita masih menunggu Bang Ferry untuk bergabung ya. Selamat malam, Mas Ciko, Mas Adi. Dapat mendengar Selamat suara saya? malam. Baik. Saya mau ke Mas Adi terlebih dahulu lah. Mas Adi, pertemuan-pertemuan yang terjadi di momen Lebaran ini antar tokoh politik sebenarnya bukan hal baru ya. Namun menjadi istimewa karena ini pasca Pilpres dan prosesnya ini masih ada proses yang berlangsung di MK. Apakah ini sebenarnya menjadi pintu masuk atau potensi adanya rekonsiliasi antara 02 dan juga 03, Mas Adi? Ya, saya kira dua hal. Pertama, kalau bicara tentang tanda-tanda soal kemungkinan rekonsiliasi politik antara kubu satu, antara kubu nomor 2 dengan nomor 3, saya kira memang cukup potensial terjadi saja. Karena pada level personal misalnya, orang-orang yang tadi disebutkan ini kan tidak pernah ada persoalan yang cukup serius. Misalnya ketua TPN dan TKN itu adalah sohib lama, sama-sama pengusaha yang saya kira memang korespondensi historis pertemanannya kan cukup terjadi cukup lama. Jadi kalau Pak Arsyad sama Pak Rosan itu bertemu, saling hangat satu sama yang lain, memang keduanya ini adalah satu sosok yang dari dulu sebenarnya sudah berkawan sejak lama. Yang kedua, Pak Arsyad ataupun Pak Rosan ini memang selalu disimbolisasi sebagai bagian dari representasi dari kubu satu, dari kubu dua dan kubu nomor tiga ya. Tapi yang sebenarnya menurut saya tidak mungkin ada pembicaraan yang begitu kencang terkait soal bagaimana terjadinya rekonsiliasi antara dua dan tiga ini kalau memang tidak ada chemistry antara elit ya. Karena kalau kita membaca kecenderungan secara umum, elit-elit Gerindra dan PDIP itu sedang berupaya sebenarnya untuk melakukan pertemuan ya, terutama pada Pak Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Saya kira ini bagus ya. Dan yang paling penting sebenarnya pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati misalnya kalau ini terjadi memang bagi saya tidak bisa direduksi soal kemungkinan akan berfungsi dalam satu barisan politik bersama misalnya PDIP menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Bagi saya tidak akan sesederhana itu. Karena per hari ini kalau kita membaca statement-statement elit PDIP, kalau membaca kecenderungan iman politiknya secara umum, memang masih siap berada di luar kekuasaan politik. Tapi yang jelas silaturahmi pertemuan antara elit itu bisa menurunkan tensi politik yang sebenarnya masih cukup dinamis dan bahkan masih cukup hangat per hari ini. Kalau kita melihat statement-statementnya Pak Hasto, hampir tiap hari kan begitu agresif ya memberikan kritik terbuka kepada proses-proses politik yang terjadi baik dari sejak kampanye dan bahkan proses yang ada di Mahkamah Konstitusi ataupun yang terakhir misalnya saat ini sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi di MK ya. Jadi bagi saya adalah dua hal yang memang harus dipisahkan. Yang dibicarakan oleh publik itu kalau Prabowo Subianto dan Megawati bertemu seakan-akan PDIP itu akan menjadi barisan dari koalisi Prabowo Subianto. Kalau Pak Arsyad dengan Pak Rosan itu bertemu seakan-akan memang PDIP kemungkinan akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Bagi saya tidak sederhana itu. Karena kalau membaca napas politik PDIP, selama di situ misalnya ada Gibran Raka Buming Raka yang dilihat sebagai wajah dari sosok politiknya Pak Jokowi, sulit bagi PDIP sebenarnya menjadi bagian dari kubunya Prabowo Subianto. Jadi pertemuan antar elit bagi saya ini murni sebenarnya untuk meredakan tensi persaingan politik yang saya kira memang terjadi sampai hari ini dan belum sepenuhnya selesai. Dan kita sedang menunggu betul sebenarnya kapan kira-kira realisasi pertemuan antara Megawati dengan Pak Prabowo Subianto itu satu. Yang kedua, kalau pertemuan ini bisa dilangsungkan, ya, rekonsiliasi politik bisa terjadi antara Prabowo dan
Megawati. Ini kan pesannya bersayap. Satu sisi Megawati itu membuka pintu yang cukup lebar kepada Prabowo Subianto yang notabene-nya adalah rival politik di 2024. Tapi pada saat yang bersamaan PDIP kan seakan-akan menggembok pintu yang cukup tebal gitu ya untuk islah politik dengan Pak Jokowi. Ini yang kemudian ramai diperbincangkan. Artinya PDIP dengan siapa saja welcome, dengan siapapun oke, tetap berhubungan baik, tapi tidak dengan Jokowi. Ini yang sebenarnya membuat menurut saya rasanya per hari ini penjajakan itu terus dilakukan. Karena ini menyangkut posisi Pak Jokowi. Karena kalau Prabowo ketemu dengan Megawati, publik bertanya-tanya bagaimana dengan posisi Pak Jokowi. Karena per hari ini Pak Prabowo itu dianggap bagian dari timnya Pak Jokowi, yang saya kira biasanya orang-orang yang dinilai dekat dengan Jokowi per hari ini pertemuan politiknya itu ya tentu dalam tanda kutip ya seizin dan sepengetahuan dari Pak Jokowi. Jadi inilah yang saya kira saya sebut sebagai kerumitan-kerumitan soal bagaimana pertemuan antara elit itu bisa dilakukan, terutama pertemuan antara Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri. Dan itu artinya seakan-akan sekarang ada sinyal yang bisa dibaca siapapun oke lah kalau bertemu asal bukan Jokowi. Seperti itu ya, Mas Adi? Ya saya kira memang itu saja. Tidak perlu kita membaca sikap politik Megawati, tidak perlu kita membaca sikap utuh keseluruhan kader-kader PDIP. Kita tidak perlu misalnya men-tracking statement-statement elitnya Pak Hasto yang setiap hari. Kalau kita membaca kecenderungan suasana politiknya Bang Ciko Hakim aja, itu sangat kelihatan. Dengan Prabowo tidak ada persoalan, tapi dengan Pak Jokowi nanti dulu. Baik, Kan itu yang terjadi. kita langsung tanyakan saja. Saya konfirmasi lagi, langsung konfirmasi ke Bang Ciko. Bang Ciko, siapa suasana kebatinannya PDIP? Bahkan Bang Ciko juga katanya siapapun oke lah, asal jangan Jokowi ataupun Gibran. Jadi gini, politik itu kan perang tanpa pertumpahan darah. Nah, artinya apa? Artinya senjata yang dipakai dalam politik itu kan narasi, kalimat-kalimat, ya kan kritikan, diferensiasi visi misi dan lain-lain. Ini yang sedang berjalan dan masyarakat juga harus mengetahui bahwa itulah politik. Tapi yang harus digarisbawahi adalah tanda kutip tanpa pertumpahan darah itu status. Yang kedua, bahwa kami di TPN Ganjar Mahfud ini jujur sampai hari ini yang menjadi prioritas di dalam keseharian kami adalah bagaimana menunggu hasil dari gugatan kami di Mahkamah Konstitusi, dan itu tetap kami perjuangkan terus, dan itu yang menjadi harapan kami bahwa gugatan kami akan itu nomor satu. Nomor dua tentu ada prioritas lain yang kemudian memang berkembang sekarang di masyarakat. Ada semacam wacana untuk ada pertemuan antara Bu Megawati dan Pak Prabowo Subianto yang memang sudah ada pembicaraan awal yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kami. Nah, itu yang menjadi agenda-agenda yang di depan mata. Tetapi ya kembali lagi yang menjadi prioritas yaitu tadi kami sebutkan hal-hal lain termasuk mungkin dengan pertemuan dengan Pak Jokowi misalnya. Kami sampai hari ini juga belum mendapatkan semacam siapapun yang diutus untuk meminta untuk bersilaturahmi dengan Bu Mega. Jadi perlu kami pikirkan. Baik, Bang Ciko, itu artinya sebenarnya sudah ada pembicaraan ya untuk menjadwalkan pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati. Ini akan dilakukan setelah putusan MK. Demikian, saya konfirmasi ulang. Kami meyakini bahwa itu adalah waktu yang paling tepat, karena tentunya kita juga harus menghargai konstituen-konstituen kami, para pemilih kami, para pendukung dari Pak Ganjar maupun Pak Mahfud dalam pilpres ini. Kita juga mau menyelesaikan itu tadi salah satu dari battle dalam perperangan ini, yaitu gugatan kami di Mahkamah Konstitusi. Biarlah itu berjalan dulu, dan seperti dikatakan oleh Mas Adi tadi, bahwa jangan sampai juga ada pemikiran bahwa bila pun ada pertemuan itu menjadi semacam penegasan bahwa akan ada koalisi dan lain-lain. Dan ini justru yang kita harus kedepankan adalah pertemuan ini memang suatu hal yang sebenarnya bukan hal yang luar biasa, karena ini masih bulan Syawal, di mana juga menjadi adat dan kebiasaan dari masyarakat Indonesia untuk saling tegur sapa, apalagi orang-orang yang sudah mengenal satu sama lain begitu ya. Itu artinya jika nanti terjadi pertemuan walaupun pasca putusan MK tidak bisa serta-merta diartikan akan berkoalisi atau ikut ke dalam pemerintahan. Demikian,
Mas Bang Ciko? Siapapun ya. Ya, Baik. siapapun yang nanti keputusan itu in favor of pasangan yang. Baik. Mas Hadi, itu apakah tadi kan juga Mas Hadi menyatakan ya bahwa selama ada Gibran agak sulit ini mengenai koalisi antara PDIP dengan timnya Prabowo Gibran. Apakah itu artinya sebenarnya Gibran dan Jokowi lah kedua sosok inilah yang kemudian menjadi pengganjal hubungan antara atau merapatnya kubu Ganjar Mahfud ataupun Megawati kepada kubu Prabowo? Ya sebenarnya kalau mau disederhanakan sebenarnya selama hubungan baik antara Prabowo Subianto dengan Jokowi itu baik-baik saja, tidak pernah ada gejolak apapun, sulit sebenarnya kita membayangkan PDIP itu akan merapat dan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Subianto. Tapi kalau memang dalam beberapa bulan ke depan, terutama setelah 20 Oktober setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, hubungan antara Jokowi dan Prabowo itu tidak baik-baik saja, merenggang misalnya, ataupun ada gap di antara keduanya, bukan tidak mungkin ini akan menjadi opportunity, akan menjadi kesempatan sebenarnya bagi PDIP untuk berpikir ulang. Kalau ada tawaran misalnya untuk bergabung menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin kesempatan ini akan diambil secara terbuka. Jadi ini harus dibaca dalam konteks bagaimana hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Per hari ini saya membaca yang menjadi psychological barrier atau jarak psikologis yang cukup tebal sebenarnya bagi PDIP khususnya untuk menjadi bagian dari dalam tanda kutip gitu ya kepentingan politik Prabowo di masa yang akan datang, tentu karena ada posisi Gibran yang dianggap sebagai replika politiknya Pak Jokowi. Ini yang kemudian saya selalu ulang-ulang Saza, bahwa PDIP dengan siapapun tuh oke, PDIP dengan siapapun per hari ini saya kira memang cukup terbuka berkomunikasi, terbuka untuk bekerja sama. Tapi selama di situ ada anasir-anasirnya Pak Jokowi, sulit sebenarnya bagi PDIP untuk bekerja sama dan membuka diri. Ini kan cukup nyata. Beberapa hari yang lalu misalnya PDIP membuka pendaftaran untuk pencalonan kepala daerah, tapi kan mereka pengecualian, kecuali kepada Bobi Nasution. Itu kan cukup jelas bagaimana PDIP sepertinya memang menutup pintu yang cukup luar biasa. Tak ada pintu bagi Pak Jokowi dan keluarga besarnya untuk melakukan islah politik dan kerjasama politik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya membaca variabel elit. Selama Pak Jokowi masih baik-baik saja hubungan politiknya dengan Prabowo Subianto, sulit bagi saya melihat PDIP itu akan menjadi bagian kerjasama atau membuka komunikasi politik dengan Gerindra. Saya kira di situ konteksnya. Baik, Gibran, adanya Gibran di Prabowo Gibran ini yang merepresentasikan Jokowi itu artinya dinilai sebagai pengganjal koalisi antara Megawati dan juga Prabowo Subianto. Komentarnya Mas Ciko terkait hal tersebut. Jadi terkait itu saya hanya ingin mengatakan bahwa PDI Perjuangan ini kan diketahui oleh masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai partai yang sudah cukup lama berkecimpung di Baik, nanti kami akan mencoba untuk menghubungi Mas Ciko lagi, sedang terjadi gangguan sinyal. Saya mau ke Mas Adi lagi itu. politik di Indonesia. Nah, satu hal yang menjadi di perjuangan selain ideologinya yang begitu masih ketertiban dari kader-kader PDI Perjuangan. Oke. Baik, silahkan lanjutkan Mas Ciko. Lanjut. Oke. Dari mana tadi? Ya, satu hal yang harus diingat bahwa PDI Perjuangan selain partai yang kuat dengan ideologinya, tapi juga dikenal sebagai partai yang memiliki kader yang begitu tertib dan menjunjung tinggi loyalitas pada partainya. Nah, dalam pengalaman beberapa bulan terakhir ini kita melihat ada dan merasakan dan masyarakat juga dapat melihat ada pengkhianatan yang dilakukan oleh beberapa kader yang dianggap justru kader-kader yang cukup diistimewakan. Kita bisa menyebutlah mungkin Mas Gibran, lalu juga Mas Bobi gitu. Jika Pilpres ini kan kita lihat bagaimana dalam proses kampanye, dalam proses pendaftaran dan lain-lain banyak sekali ketidakjujuran yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi ya kita itu yang masih menjadi ganjalan dan ini saya rasa suatu hal yang wajar. Nah, tadi juga Mas Adi mengatakan jika kemudian hubungan Jokowi Prabowo ataupun Gibran Prabowo nantinya merenggang, ini bisa menjadi
pintu masuk atau potensi pintu masuk yang lebih lebar antara Megawati dan juga Prabowo jika ditawari untuk masuk. Benar tidak kalau misalkan ternyata hubungannya merenggang setelah 20 Oktober nanti, Mas Ciko? Pertama, kami tidak ingin melihat atau andai-andai sampai sejauh itu. Yang kedua, tentunya keberadaan partai politik berada di suatu koalisi atau berada di luar koalisi itu yang utamanya adalah terkait dengan visi misi dan cara pandang bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Hal-hal yang lain itu hanyalah detail-detail yang menurut kami cukup bisa dikesampingkan. Tapi tentu bagi PDI Perjuangan yang paling utama adalah bagaimana kita melihat bangsa ini ke depan, apa-apa yang harus diperbaiki dan kesamaan visi misi yang akan menjadi lebih perekat dari dua partai politik atau gabungan dari partai politik bersama dan ya. Itu artinya hingga saat ini PDIP masih tegas akan berada di luar pemerintahan, Mas Ciko. Namun jangan dijawab dulu, Mas Ciko, karena saya harus jeda terlebih dahulu. Nanti akan saya berikan waktu untuk menjawab usai jeda. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Apakah ada potensi koalisi antara kubu 02 dan juga kubu 03? Saya akan kembali melanjutkan diskusinya bersama dengan jubir TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Ciko, tadi pertanyaan terakhir saya, berarti hingga saat ini, setidaknya hingga saat ini ya, kalau jika kita tidak mau berandai-andai, PDIP masih tegas akan berada di luar pemerintahan. So far begitu, so far apa yang menjadi semacam hawa ya, cuacanya di internal PDI Perjuangan, baik itu di pengurusan kader, simpatisan maupun konstituen kami dan para pemilih kami, sampai hari ini apa yang menjadi pemikiran kami adalah bila memang setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan Pak Ganjar yang menjadi pemenang dari Pilpres 2024 ini, masih kita teguh dalam perjalanan siap untuk berada di luar pemerintahan. Tapi tentunya ini harus diingat, tidak sekedar menjadi oposisi saja, tetapi kita juga harus mengingat berada di luar pemerintahan dan berada di dalam pemerintahan. Sesungguhnya kedua belah pihak ini sama-sama sedang bekerja sama membangun bangsa ini, karena itu suatu hal yang memang ada dalam sistem demokrasi kita, dan memang keberadaan oposisi itu memang justru dibutuhkan untuk menciptakan checks and balances dan menciptakan suasana demokrasi yang lebih sehat. Baik, berbicara mengenai posisi berada di dalam ataupun di luar pemerintahan, kita tidak bisa menafikan hanya berbicara mengenai check and balance saja, namun juga harus berbicara mengenai hitungan politiknya, untung dan ruginya. Saya mau ke Mas Adi kalau gitu. Mas Adi, sebenarnya hitungan politiknya seperti apa? Lebih untungkah jika PDIP dan Gerindra ini bersatu bagi kedua kubu, atau sebenarnya lebih baik memang ada yang satu di luar, satu di dalam, Mas Adi? Bagi saya dua-duanya bagi PDIP sama saja. PDIP itu sudah punya pengalaman menjadi oposisi yang cukup panjang dan mereka itu mendapatkan buah manisnya menjadi partai politik pemenang Pileg dan Pilpres secara beruntun ya 2 kali. Dan kita juga pernah melihat bagaimana misalnya PDIP juga menjadi bagian dari kekuasaan politik sebagai pemenang dan impact politiknya juga luar biasa. Tapi kalau melihat kecenderungan hari ini, Syaza, memang elit-elit PDIP dan basis konstituen di bawahnya itu ya saya kira memang mereka jauh lebih memilih berada di luar kekuasaan politik. Ini yang saya kira memang per hari ini kenapa PDIP itu tetap gaspol, kritiknya tetap terbuka terkait dengan situasi politik, terutama munculnya nepotisme, praktik politik yang sepanjang 2024 ini yang dinilai penuh dengan kecurangan dan seterusnya. Karena bagi mereka ini tidak bisa diterima sebagai sebuah kepercayaan demokrasi. Oleh karena itu kalau kita membaca per hari ini memang PDIP sebaiknya memang berada di luar kekuasaan politik ya. Ini yang sepertinya membuat kenapa kubu Prabowo Subianto mencoba untuk membangun jembatan pengertian politik. Karena kalau PDIP berada di luar kekuasaan ini agak repot. Karena PDIP ini kalau jadi oposisi memang mereka ini cukup lihai ya. Memberikan argumen-argumen yang selama ini memang selalu memberikan resistensi politik yang tentu tidak kondusif ya bagi pemerintahan Prabowo dan Gibran di masa yang akan datang. PDIP ini kan punya pengalaman sebagai oposisi.
PDIP ini kan punya data-data yang cukup valid ya. Bagaimana mengungkapkan realitas politik yang dinilai tidak sesuai dengan keajegan demokrasi, yang tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi secara substantif misalnya. Ini yang sepertinya membuat kenapa Prabowo Subianto itu punya intensi untuk membuka komunikasi dengan kubu PDIP. Oleh karena itu yang saya kira di antara begitu banyak pertemuan-pertemuan yang diinisiasi antara Prabowo Subianto dengan elit-elit, makanya yang paling banyak diperbincangkan itu adalah soal rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Ini menyangkut partai pemenang pileg, ini menyangkut partai lama, ini menyangkut partai yang saya kira sudah malang melintang dalam jagat politik kita, terutama sebagai oposisi. Dan yang paling penting per hari ini dalam konteks kebutuhan koalisinya Prabowo dan Gibran, masih membutuhkan tambahan politik ya, untuk mengamankan kepentingan kekuatan politik di parlemen. Per hari ini kekuatan politik Prabowo dan Gibran hanya 42% di parlemen. Tentu itu tidak kondusif, itu tidak bagus ya, terutama untuk mengamankan kepentingan-kepentingan di masa yang akan datang. Karenanya ketika ada isu terkait dengan pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto, ini pasti dikaitkan dengan soal bagaimana kemungkinan Gerindra Prabowo Subianto juga akan mengajak PDIP itu menjadi bagian dari koalisi politik pemerintah. Oleh karena itu, kalau melihat kecenderungan secara umum, saya meyakini bahwa PDIP per hari ini itu jauh lebih baik kalau tetap berada di luar kekuasaan. Merawat basis konstituennya, merawat basis-basis dan simpul-simpul kekuatan politiknya yang per hari ini mengatakan bahwa tidak bagus dan tidak baik jika menjadi bagian dari koalisi pemerintah Mas Adi, yang itu hasil artinya pemilunya itu. sebenarnya ganjalannya tidak hanya hubungan dengan Jokowi saja, namun keuntungannya ini berat sebelah ya jika PDIP dan kubunya Prabowo ini bersatu. Karena lebih banyak keuntungannya justru buat Gerindra dibandingkan PDIP, seperti itu. Ya, saya kira memang yang dihitung itu Gerindra dan PDIP. Kalau membaca Gerindra tentu butuh tambahan partai politik lain ya, mengamankan kekuatan politik mereka. Yang kedua, akan terjadi sedikit dalam tanda kutip gejolak, terutama di basis-basis pemilih. Kalau hari ini PDIP itu segera memutuskan menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Saya membayangkan, jikapun ada tawaran koalisi dari kubunya Prabowo, tahun pertama dan tahun kedua itu rasa-rasanya sulit diterima kerjasama itu. Tapi entah di tahun keempat, tahun ketiga gitu ya, ini mungkin akan menjadi tawaran yang juga layak untuk dipertimbangkan oleh PDIP, karena memang ini adalah tahun-tahun yang juga cukup krusial, di mana hubungan antara Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto itu sedang diuji. Apakah akan terus mesra ataukah juga sudah mulai merenggang. Jadi memang cukup kompleks sebenarnya Sasa untuk melihat apakah variabel PDIP itu akan bisa diajak kerjasama di masa yang akan datang. Ya tentu ada variabelnya Pak Jokowi, tentu juga dibaca dalam konteks sikap politik PDIP, elit-elitnya termasuk basis konstituen. Per hari ini memang cukup menguntungkan kalau PDIP masih terus berada di luar kekuasaan politik. Tapi sambil lalu tentu bagaimana kerjasama di bidang yang lain, terutama di parlemen, itu kan juga diperbincangkan. Jadi kerjasama itu tidak harus di eksekutif, misalnya jadi menteri atau komposisi-komposisi yang lain. Tapi di parlemen pasti diperbincangkan, terutama misalnya jangan ada upaya-upaya untuk merevisi Undang-Undang MD3, di mana di situ ada ketentuan pemenang pileg itu adalah automatically mendapatkan posisi ketua DPR. Saya kira itu juga bagian dari komunikasi politik yang sedang dibangun, karena PDIP tentu tidak mau seperti 2014 yang lalu, ketika menang pileg dan pilpres, tapi Undang-Undang MD3-nya diubah di DPR, karena DPR parlemen saat itu dikuasai mayoritas oleh pendukungnya Prabowo Subianto. Itu adalah bagian dari komunikasi politik supaya satu sama yang lain itu saling menghormati, tenggang rasa dan tidak mengganggu untuk kepentingan politik jangka panjang di masa yang akan datang. Saya kira di situ poinnya. Tidak harus masuk ke dalam pemerintahan sebagai eksekutif, namun sebenarnya sebagai pemenang pileg dan berada di parlemen atau ranah kekuasaan legislatif ini juga sebenarnya bisa saling bekerja sama. Jadi tidak ada kebutuhan sebenarnya bagi PDIP untuk masuk menjadi eksekutif, begitu Mas Ciko? Kalau dilihat dari analisa mati apa yang ada benarnya, ada salahnya, tapi juga kita lihat juga ke depannya bagaimana. Ini kita kan politik ini kan di art of possible ya. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi dalam politik. Ya kita lihat ke depannya. Tetapi itu tadi kalau kita melihat pada hari ini dan kami memilih untuk melihat apa yang ada pada hari-hari ini, yaitu satu ya memang kita masih berjuang di Mahkamah Konstitusi. Baik, Mas Ciko benarnya apa, salahnya apa Mas Ciko?
benar dan salahnya. Benar dan salahnya kita lihat nanti waktu yang menentukan. Bukan saya mengatakan bahwa saya tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena ini kan hal-hal yang memang belum terjadi dan belum bisa juga kita pastikan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi intinya apa yang disampaikan tadi secara garis besar itu ada benarnya dan mungkin ada salahnya. Kita lihat ke depan. Nah, pada prinsipnya tentu keberadaan kami berada di dalam maupun di luar, tadi saya sangat sepakat bahwa bagi PDI Perjuangan itu tidak masalah. Kami pernah menjadi oposisi yang di dalam era yang begitu totalitarian atau ya kan di zaman Orde Baru, dan kami juga pernah berada di pihak oposisi di zaman yang pasca reformasi. Jadi kita ini sudah terbiasa dengan gaya-gaya menjadi oposisi di manapun. Sudah biasa juga bagian dari pemerintahan dan juga PDI Perjuangan itu cukup tinggi sehingga keberadaan di dalam maupun di luar itu tidak terlalu masalah. Karena kami adalah sampai hari ini masih ditetapkan belum ada perubahan sebagai pemenang pemilu legislatif 2024. Jadi sebenarnya bagi kami masih ada waktu untuk berpikir ulang, berpikir keras bagaimana ke depan menyikapi periode pemerintahan yang akan datang. Bagaimanapun nanti, apapun yang terjadi nanti di depan, yang paling penting adalah kepentingan bangsa harus selalu menjadi yang utama ya, Mas Ciko dan juga Mas Adi, intinya kan itu ya. Baik, terima kasih juru bicara TPN Ciko Hakim dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno telah bergabung malam hari ini bersama kami di Pilihan Indonesia. Thank you, Adi.